Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baiklah, langsung saja di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi pada hari ini, yang mana yang bertemakan mengenai perjalanan ibadah haji dan umroh. Nah, di sini sudah ada pemateri kita yang akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimanakah kiat-kiat dalam perjalanan ibadah haji dan umroh ini, bagaimanakah persiapan atau kesiapan apakah yang perlu dan yang dibutuhkan dalam ibadah haji dan umroh. Nah, langsung saja saya serahkan kepada saudara Sahrul Kanjaluku untuk menjelaskan mengenai perjalanan ibadah dan haji dan umroh. Kepada saudara saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalat kita kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan pertama sekali kepada moderator yang Saudari Walidatul Mawadah sebagai moderator pada hari yang berbahagia ini, dan yang sama-sama saya hormati yakni Bapak dosen mata kuliah Praktikum Haji dan Umroh, Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin MCMA. Salam hormat kepada Bapak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya Syahrul Kanjaluku, mahasiswa manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, untuk memaparkan materi tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Baik Bapak dosen yang saya hormati, moderator yang saya hormati juga yang saya banggakan, yang pertama sekali perlu kita ketahui bahwa sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umroh ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita jalankan ya, supaya perjalanan kita ataupun ibadah haji dan umroh yang kita laksanakan menjadi haji ataupun umroh yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Bapak dosen yang saya hormati, kepada pendengar yang saya banggakan, sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, kenapa ini kita laksanakan? Kenapa ini harus kita perhatikan? Supaya haji kita ataupun umroh yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan sempurna. Baik, ada beberapa yang harus kita persiapkan ya ketika kita mau berangkat ke tanah haji, ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Adapun yang pertama bahwa kita harus memperbanyak istighfar, zikir dan doa, serta memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pendengar sekalian, bahwa yang harus kita laksanakan adalah menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab baik kepada keluarga, pekerjaan, dan masalah utang piutang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang harus kita laksanakan adalah menyambung tali silaturahim, baik itu kepada sanak keluarga, kawan, baik kepada masyarakat, untuk memohon maaf dan memohon doa restu. Lalu yang keempat, ya, membiasakan pola hidup kita menjadi lebih sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umroh. Lalu persiapan yang selanjutnya adalah kita harus mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umroh yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Itu adalah persiapan yang harus kita lakukan ketika mau kita berangkat ibadah haji dan umroh. Lalu pendengar sekalian, dosen yang saya hormati, agar bekal yang kita bawa sebagai jamaah haji penuh berkah dan ibadah haji kita menjadi ibadah haji yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa ya pertimbangan yang harus kita laksanakan sebagai jamaah haji.
Adapun yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan. Lalu selanjutnya, melaksanakan walimah atau safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta ya, ini juga wajib menghindari sikap sum'ah atau mencari popularitas, ria, dan muhabbah atau berbangga-bangga diri. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar sektor lunas BP. Ya, ini biasanya disebut sebagai BP, yakni biaya perjalanan ibadah haji. Selanjutnya buku kesehatan, ada juga kartu kesehatan, ada juga kartu BPJS, buku paspor, lembar visa haji, dan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang keberangkatan haji maupun umroh. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan kembali adalah membawa kartu anjungan tunai mandiri atau yang sering kita dengar yaitu ATM untuk kepentingan transaksi keuangan bagi yang memiliki. Nah, ini juga sangat perlu apabila kita membutuhkan uang, maka ini harus kita bawa ketika kita mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lalu selanjutnya pendengar bahwa membawa 5 setel pakaian termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional supaya ketika melaksanakan ibadah haji tidak tersesat karena mempunyai ciri khas sendiri yakni memakai batik nasional. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya kartu KTP, kartu SIM, ya, karena kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jamaah haji berada di tanah suci Mekah. Seperti itu hadirin. Lalu selanjutnya adalah setiap jamaah haji dilarang. Nah, adapun larangan ketika kita melaksanakan keberangkatan ibadah haji. Yang pertama, memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat hingga menampakkan lebih tubuh ataupun aurat, apalagi bagi kaum perempuan. Nah, ini sangat dilarang. Lalu yang kedua, sahabat sekalian, bahwa membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan. Ini juga sangat dilarang. Lalu yang ketiga, memasukkan benda-benda tajam di dalam tas, misalnya pisau, gunting, cutter, obeng, ya, peniti silet, ataupun genjata api, ya seperti itu. Nah, selanjutnya menyimpan uang di dalam tas koper, ya, karena besar kemungkinan akan hilang. Ya, ini adalah larangan-larangan ketika kita hendak berangkat ibadah haji maupun umroh. Lalu selanjutnya adalah bimbingan manasik haji. Nah, ini juga adalah sebuah kewajiban. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, ini sudah ketentuan umum yang berlaku ataupun sudah lumrah, ya, khususnya di negara kita Indonesia. Sebelum kita haji dan umroh, nah ini diwajibkan kepada kita untuk bimbingan manasik haji. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama bahwa ketika jemaah haji yang telah mendapatkan kuota berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji yang terdiri dari tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, dan doa-doa pilihan. Lalu yang kedua, bentuk bimbingan diberikan dalam 2 sistem, yakni secara berkelompok dan secara massal. Lalu yang ketiga, sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran KUA, kantor urusan agama di kecamatan. Lalu yang keempat, sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten kota oleh kantor Kementerian Agama dan kabupaten kota. Lalu yang kelima, sahabat pendengar, bahwa jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama, kabupaten atau kota, dan kepala KUA setempat. Nah, itu seputar masalah bimbingan manasik haji. Oke, selanjutnya. Nah, dosen yang saya hormati, ya, sahabat pendengar yang saya banggakan, pemberangkatan, ya. Ini kita bahas lagi tentang masalah pemberangkatan. Adapun kegiatan-kegiatan sebelum berangkat ke tanah suci, maka setiap jamaah hendaknya menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi supaya ketika mau berangkat ataupun melaksanakan ibadah haji tidak mengalami kendala fisik, ya, seperti itu. Lalu merawat kebugaran kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur dan menyelesaikan urusan pribadi, urusan dinas maupun sosial ke masyarakat. Lalu selanjutnya menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya menyiapkan barang-barang bawaan mulai dari dokumen, bukti setor haji, ya, terus buku-buku atau kartu kesehatan, pembekalan pakaian sampai obat-obatan yang diperlukan. Nah, selanjutnya jamaah hendak melaksanakan salat sunnah safar 2 rakaat dan berdoa untuk selamatnya diri dan keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya
Nah, ketika kita di dalam pesawat, ya, ketika kita di dalam pesawat, maka hendaknya jemaah haji ini memperhatikan beberapa aturan-aturan di dalam pesawat, yakni mematuhi petunjuk yang disampaikan oleh pramugari atau petugas kloter, lalu menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin, lalu menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang. Nah, selanjutnya memperbanyak zikir dan doa serta membaca isi Al-Quran sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah. Lalu bersuci dengan cara tayamum dan menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit dalam ketika perjalanan. Lalu selanjutnya, nah, selama penerbangan ada pun larangan ya yang harus kita perhatikan sebagai jamaah haji. Yang pertama, membuat kegaduhan, ini sangat dilarang. Ya. Lalu yang kedua, merokok dan mengaktifkan HP, ini juga dilarang. Lalu yang ketiga, berwudu di toilet pesawat. Kita bisa berwudu di toilet pesawat dengan catatan dengan kondisi yang berlaku ataupun menyesuaikan kondisi tertentu di dalam pesawat seperti itu. Nah, Bapak dosen yang saya hormati, para pendengar, moderator yang saya banggakan, demikianlah pemaparan materi saya sebagai narasumber pada hari ini tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Terima kasih ya, saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih telah mendengar dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri dan pada umumnya menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kali ya pemateri kita pada hari ini. Semoga apa yang dia sampaikan, apa yang dia sampaikan kepada kita dapat kita ambil pembelajarannya. Terima kasih kepada saudara Sarul Kanjalukhu. Dengan berakhirnya pembahasan kita pada hari ini, maka berakhir pula lah pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.